percaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, takkan dibiarkannya sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Shalom. Bersama kita kembali lagi dengan Rehat Renungan Hati Sehat GBI Ngatinagaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita berjumpa lagi dengan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama, belajar firman yang menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman pada hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui Rehat Renungan Hati Sehat GBI Ngatinagaran. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap hal yang akan kami lakukan, yang akan kami kerjakan, yang akan kami dengarkan pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati kami semua. Dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau akan mengurapi kami dan memberikan kami kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami, dan menjelaskan kami untuk bagaimana kami bersikap, untuk bagaimana kami mendengarkan, melakukan akan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Rehat pada hari ini saya mengambil tema yaitu kedewasaan rohani. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15, firman Tuhan berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat di atas menjelaskan atau memberikan kepada kita suatu nasihat bahwa sudah menjadi tugas seorang gembala atau pengkhotbah untuk menjadikan jemaat Tuhan itu bertumbuh secara dewasa rohani. Berbicara tentang kedewasaan rohani, apa itu kedewasaan rohani? Kedewasaan rohani adalah suatu target Kristus yang adalah
kepala gereja, agar orang-orang kudusnya menjadi serupa dengan Dia. Supaya orang-orang percaya ini melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana agar kita dapat menjadi orang Kristen yang dewasa rohani? Di dalam Efesus 4 ayat 11-12 di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana agar kita dapat menjadi orang Kristen yang dewasa rohani? Yaitu memberi diri untuk melayani. Nah, goal akhir selama kita di dunia ini adalah melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang siap menjadi rasul-rasul, nabi-nabi, dalam kondisi sekarang ini fungsional rasul sebagai utusan menyampaikan kehendak Tuhan dan nubuatan Tuhan yang akan digenapi dari kebenaran firman. Bukan firman yang baru Bapak Ibu, tapi firman yang dikehendaki oleh Tuhan. Dari setiap kita orang percaya, ketika kita percaya pasti kita akan diberi satu karunia, paling tidak satu karunia. Entah itu dipanggil sebagai pengajar, guru sekolah minggu, pengkhotbah, dan lain sebagainya. Paling tidak ada satu ketika kita percaya kepada Tuhan, ada satu karunia yang kita miliki. Nah, pelayanan tidak hanya terbatas di gereja, tetapi bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di sekolah, bisa di pekerjaan di mana kita berada, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pribadi yang dewasa itu adalah pribadi yang mau melayani. Jika tidak mau melayani, padahal mampu melayani, berarti belum dewasa rohani. Melayani itu sesuai dengan panggilan kita. Melayani itu tidak dipaksa atau bahkan tidak dirayu-rayu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan ada orang yang pingin sekali melayani pekerjaan Tuhan melalui penerima tamu, melalui pengedar kantong persembahan. Melayani Tuhan tidak harus berkhotbah di depan, tidak harus menjadi WL atau singer. Apa yang kita menjadi panggilan kita, sesuai panggilan kita, yaitu tadi seperti penerima tamu, pendoa syafaat, atau yang lain. Jadi ketika kita mau melayani Tuhan melalui gereja ini, ya tinggal bilang saja kepada Pak Gembala atau tim ibadah atau saudara-saudara kita yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu kalau kita mau melayani Tuhan. Tuhan sangat senang sekali jika anak-anaknya mau melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan tapi tidak mau melayani, padahal dia mampu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melayani pekerjaan Tuhan di saat sisa-sisa hidup yang sudah Tuhan berikan ini? Mari, selama kesempatan masih ada di dunia ini dan Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana
agar kita dapat menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15, di sana dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang kedua adalah bertumbuh ke arah Kristus. Nah, ciri orang bertumbuh ke arah Kristus itu yang bagaimana? Yaitu yang tadi, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita masih bisa diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini, sama saja kita menjadi putus asa menghadapi segala keadaan dunia ini. Kalau kita masih saja tergoda, terpengaruh oleh rayuan-rayuan di dunia ini yang menyesatkan kita, yang membawa kita ke dalam dosa, maka sama saja kita tidak layak di hadapan Tuhan. Maka sama saja kita masih saja diombang-ambingkan oleh dunia ini. Kita tidak ada gairah hidup. Kita malas-malas. Jadi ketika kita masih bisa diombang-ambingkan oleh dunia ini, apa yang akan kita lakukan? Kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap setia, dekat kepada Tuhan, supaya kita tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini yang membawa kita ke dalam satu dosa yang akan menyesatkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu kita harus mau belajar tentang firman Allah yang selalu menguatkan kita, yang selalu meneguhkan iman kita ketika kita sedang mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan, atau kita sedang mengalami sesuatu masalah yang besar. Maka kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak akan menyeleweng dari firman Tuhan. Kalau kita masih menyeleweng dari firman Tuhan, maka kita belum bisa dikatakan dewasa secara rohani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, gereja dalam arti organisasi maupun organisme yang sehat harus bertumbuh. Gereja yang sehat harus bertumbuh. Rohani yang sehat harus bertumbuh. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengarah terus kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Jadi, gembala, pengkhotbah, pengajar itu harus membawa setiap kita, atau membawa setiap orang percaya, atau membawa seluruh jemaat harus bisa bertumbuh di dalam iman, yaitu ke arah Kristus. Pertumbuhan yang selalu kita inginkan, bertumbuh di dalam Kristus, searah ke arah Kristus. Jadi semua jemaat yang mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, jemaat harus mau bertumbuh ke arah Kristus. Jemaat tidak keras kepala untuk dididik di dalam Tuhan. Kita orang-orang percaya tidak boleh keras kepala untuk dididik di dalam Tuhan dan tunduk di dalam perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tunduk kepada perintah Tuhan
dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini atau pada pagi hari ini membawa kita kepada Tuhan untuk kita selalu kuat di dalam Kristus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami mau melayani Tuhan dengan rela hati untuk melayani pekerjaan Tuhan, maka kami akan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini akan selalu menolong kami untuk kami setia kepada Tuhan dan mau melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Oh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan